Ke-23, itu hutang kalian. Mereka betul-betul gila. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Maaf, aku bukan Willy. Aku Vino. Kalian harus diberikan pelajaran. Vino menggeram di kursi tepat di depan ruangan Willy. Vino sudah diberikan mandat oleh kakek Kevin untuk menjadi asisten Willy sejak Willy memimpin perusahaan. Bahkan Vino sudah diberikan kepercayaan tinggi untuk ikut mengetahui dan mengawal apa saja yang Willy lakukan untuk perusahaan, sekaligus melindungi Willy dari hal-hal yang berbahaya. Kalau kalian masih di Paris, aku akan membiarkan kalian terlunta-lunta di sana. Umpat Vino. Sayang sekali para benalu itu sudah kembali ke Indonesia dan berongkang-ongkang kaki seenaknya. Awas saja kalian. Aku tidak akan membayar sepeser pun tagihan kalian untuk hal yang berfoya-foya. Vino tersenyum smirk. Cepat bereskan masalah ini. Laporkan akun kartu kredit atas nama Tuan Thomas. Katakan kita tidak mengetahui dan tidak akan menanggung tagihan itu. Silahkan mereka menagih secara pribadi. Karena tagihan Tuan Thomas dan keluarganya sudah over limit. Jelas Vino pada bagian keuangannya yang bernama Morgan. Siap, Tuan Vino. Jawab Morgan. Morgan segera mengirimkan email pada pihak terkait yang menagih pada perusahaan Manunggal Corporation yang bergerak di bidang industri dan real estate. Perusahaan Manunggal menolak pembayaran atas hutang kredit dari nasabah mereka Tuan Thomas Poles karena jumlah yang ditagihkan sangat besar dibandingkan dengan tanggungan limit yang diberikan Tuan Willy setiap bulannya, sehingga perusahaan kartu kredit itu mengirimkan tagihan ke alamat yang bersangkutan secara pribadi. Morgan melaporkan kepada Tuan Vino jika dia telah mengirimkan email pada perusahaan keuangan itu untuk menagih langsung ke alamat yang bersangkutan. Vino membaca chat yang dikirimkan oleh Morgan dan membaca salinan email yang telah dikirimkan. Bagus Morgan. Good job. Vino membalas chat Morgan lalu dia beranjak dari duduknya dan melihat Willy sahabatnya dari kaca ruang rawat. Apa-apaan ini? Tuan Thomas menerima sebuah surat tagihan kartu kredit miliknya yang dikirimkan ke rumah sejumlah hampir 900 juta. Ada apa sayang? Nyonya Selfie yang sedari tadi merangkul Tuan Thomas dan meminta ini dan itu pada suaminya ikut terkejut. Tagihan kartu kredit kita di Paris, kenapa bisa ditagihkan ke rumah? Tuan Thomas mendadak murka. Bukankah ini seharusnya ditagihkan pada perusahaan Willy? Tanya Nyonya Selfie yang ikut panik. Iya seharusnya. Mengapa sekarang ditagihkan ke alamat rumah? Siapa yang akan membayarnya? Tuan Thomas mengernyitkan dahinya. Kalau begini siapa yang akan membayar sedangkan Willy masih terbaring tak berdaya di rumah sakit? Tuan Thomas segera merogoh kantong celananya dan menelepon bagian keuangan perusahaan Manunggal Corporation. Iya Tuan, ada apa? Morgan yang menjawab telepon dari Tuan Thomas. Katakan padaku siapa yang mengirimkan tagihan kartu kredit milikku ke alamat rumah. Tanya Tuan Thomas dengan nada marah. Maaf Tuan, kami hanya menjalankan perintah. Lagi pula jumlah tagihan Anda sudah di luar dari limit yang ditanggung oleh kantor setiap bulannya. Jawab Morgan dengan berani. Berani sekali kau menjawab. Tuan Thomas semakin marah. Silahkan Anda menghubungi Tuan Vino untuk meminta penjelasan Tuan, ucap Morgan sambil menghela nafas. Tuan Thomas langsung memutuskan teleponnya dengan tidak sopan. Lalu dia segera menelepon Vino, asisten sekaligus sahabat dari putranya itu. Nada panggilan tersambung di gawai milik Tuan Thomas. Selamat siang Pak Thomas. Ada apa? Vino menjawab dengan santai sambil mengangkat satu kakinya ke atas. Vino, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau memberikan mandat pada karyawanmu untuk menagih tagihan kreditku ke alamat rumah. Tuan Thomas marah. Seharusnya Anda berpikir Tuan. Apakah Anda tidak malu sebanyak itu tagihan Anda? Vino berkata pada Tuan Thomas. Kau, berani sekali. Willy itu anakku. Umpat Tuan Thomas. Iya, benar sekali Tuan, Willy adalah anakmu. Bahkan kau jarang sekali menjenguknya di rumah sakit dan waktumu kau habiskan untuk berfoya-foya menghabiskan uang perusahaan selama hampir 2 bulan ini. Jawab Vino dengan santai. Itu urusanku. Bukankah Willy memberikan jatah padaku? Jawab Tuan Thomas kesal. Maaf Tuan, jatah Anda hanya 100 juta sebulan. Jadi kami tidak bisa membayarkan kartu kredit Anda yang hampir 1 miliar itu. Vino tersenyum smirk. Dalam hatinya dia menertawakan Tuan bangka yang tak tahu diri itu.
Wajar saja jika kakek Kevin tidak memberikan hartanya sepeser pun pada Tuan Thomas dan malah memberikan semuanya pada Tuan Willy dan sedikit jatah untuk Vino karena Vino telah mengurus perusahaan dan menjadi asisten kepercayaan keluarga mereka. Belah kakak. Awas saja kau Vino. Aku tidak terima ini. Teriak Tuan Thomas sambil menggebrak meja kerjanya. Silahkan Anda pikirkan Tuan Thomas untuk cara membayarnya. Jika harus memotong gajimu setiap bulan jangan lupa hubungi aku. Ucap Vino sambil tersenyum. Pria berkacamata bernama Vino Sebastian itu memang sangat manis dan rupanya tidak kalah tampan dari Willy. Namun di balik sikap manisnya dia adalah seorang sensei yang tidak bisa dipandang sebelah mata ilmu bela dirinya. Karena sejak sekolah menengah pertama Vino dan Willy sudah mengikuti seni bela diri. Ditambah lagi kakek Kevin pernah menyekolahkan Vino di sekolah penembak jitu di Florida, Amerika Serikat, dan Vino sudah terlatih sebagai pengaman dan pengawal Tuan Willy. Kurang aja. Tuan Thomas memukul tembok hingga tangannya berdarah. Kemampuan Vino memang tidak bisa diragukan. Tuan Thomas juga tahu akan hal itu. Berani bermain-main dengan Vino, maka artinya dia bermain-main dengan kematian. Oleh karena itu Tuan Thomas harus selalu waspada membunyikan kejahatannya dari Vino. Bagaimana sayang? Nyonya Selfie terlihat cemas. Vino tak ingin membayar tagihan kita. Katanya jumlah batas tanggungan kita sudah over limit. Teriak Tuan Thomas. Lalu bagaimana? Dengan apa kau akan membayarnya? Nyonya Selfie langsung panik. Aku tidak tahu. Tadi kukira Vino tak akan berani menolak tagihan kita. Jawab Tuan Thomas bingung. Ini semua karena permintaan istrinya yang suka melewati batas kemampuannya. Dari dulu Tuan Thomas sudah berlagak kaya raya dan memanjakan Nyonya Selfie wanita yang begitu materialistis dan memuja kekayaan. Nyonya Selfie menggigit jarinya. Wajahnya bingung, dia tak ingin jika Tuan Thomas mengambil semua berlian yang dia miliki untuk membayar hutang. Sayang, aku tak punya uang sebanyak itu. Ucap Tuan Thomas. Lalu, Nyonya Selfie duduk bersandar di sofa sembari menghembuskan nafas kesal. Beginilah jika menikah dengan pria miskin yang mengaku kaya raya. Bagaimana jika aku meminjam beberapa berlianmu untuk membayar hutang kita? Tuan Thomas memohon pada Nyonya Selfie. Aku tak mau. Ini milikku. Kau tega mengorban aku. Nyonya Selfie menatap tajam Tuan Thomas dan meninggalkannya seorang diri di ruang kerja. Dulu Tuan Kevin menikahkan Tuan Thomas dengan Rose putrinya karena Tuan Thomas adalah anak dari kenalannya, tetapi perusahaan mereka sudah bangkrut tak lama Tuan Thomas menikahi putrinya Rose dan ayahnya Tuan Thomas meninggal. Saat itu perusahaan dipegang oleh Tuan Thomas. Tak lama dari itu perusahaan mereka valid karena pengeluaran yang terlalu besar dibandingkan dari pemasukannya. Semua hal itu disebabkan Tuan Thomas selalu berfoya-foya dengan Nyonya Selfie sehingga mereka kerap menghabiskan uang perusahaan padahal perusahaan mereka sudah terlalu banyak hutang di bank. Hari ini Tuan Thomas sengaja tidak ke kantor karena biasanya tagihan itu akan keluar setiap tanggal yang sama. Tuan Thomas hanya diberikan jabatan sebagai kepala HRD oleh Tuan Willy karena itu adalah mandat dari kakek Kevin sebelum dia terkena penyakit Alzheimer. Bersambung.